Halo guys, ada yang suka pelihara kambing nggak nih? Kalau kalian suka, kali ini kami akan memberikan informasi tentang pembuatan lumbung pakan untuk ternak kambing. Lumbung pakan ini dijamin murah banget. Lumbung pakan ini sangat penting bagi kalian yang ingin memelihara kambing dalam jumlah banyak. Kalau kalian punya lumbung pakan yang cukup, maka kalian tidak perlu lagi pusing dengan pasokan pakan setiap harinya. Jadi, perawatan hewan ternak lebih mudah dan cepat. Ingin tahu lebih lanjut? Simak terus videonya ya. Mas Joko ini memiliki cara yang unik dalam membuat lumbung pakan, guys. Dia sama sekali tidak mengeluarkan biaya loh untuk pengadaan bibit tanaman rumput dan perawatan lahan. Bagaimana caranya ya? Ya, Mas Joko ini memanfaatkan lahan kuburan untuk dijadikan lumbung pakan. Wah, sepertinya agak serem ya guys. Dia sudah merintis pembuatan lumbung pakan sejak 3 tahun terakhir. Sejak adanya lumbung pakan di lahan kuburan ini, dia tidak lagi kerepotan untuk mencukupi kebutuhan pakan kambing-kambingnya yang berjumlah 30 ekor. Bahkan dia hanya membutuhkan waktu 3 jam saja untuk merumput. Sebelum memiliki lumbung pakan ini, Mas Joko membutuhkan waktu setengah hari untuk mencari rumput. Sebab ia mencari rumput hingga ke sejumlah desa. Jaraknya sekitar 2 kilo sampai 5 km dari kandangnya. Lumayan jauh ya, dan sangat menyita waktu. Selain lahan kuburan, Mas Joko juga membuat lumbung pakan di tepi sungai yang dikelola oleh Dinas Pengairan. Biar lebih jelas, yuk kita tanya-tanya langsung ke orangnya. Joko, Ya. ide ngerawat kuburan ini piye Joko? Kok iso dadi lumbung pakan kambing? Ya, tadinya sih ya nggak sengaja ya, kita cuman pas itu layat bikin kuburan ya, kita kan sambil iseng bersih-bersih. Nah, kita kepikiran daripada nanti kalau lama nggak dibersihkan tumbuh, nah, sampai nutupi ini apa ini namanya? Iya, kijing itu kan akhirnya jadi susah lah yang membersihkannya. Jadi ya Mulai kapan kita, ini bersih? ya sekitar 3 tahunan dari sekarang ya, mungkin ya. Terus, Ya, terus kalau berapa kali jenengan bisa ya, mengambil rumput dari kuburan ini? Seminggu, wah, enggak, mungkin sebulan sekali lah bulan sekali. ya, dari dipotong sampai motong kembali itu ya sekitar 1 bulan. Ya. Terus perawatannya kuburan ini apalagi dipupuk atau hanya disiram atau seperti apa? Ya, mungkin kalau musim hujan ya setiap habis dipotong itu ya kita pupuk supaya pertumbuhannya juga bagus, rumputnya juga bagus untuk dikonsumsi ternak gitu. Dan kalau kemarau mungkin karena nggak ada hujan ya kita nunggu ya, di samping pertumbuhannya mungkin karena kurang air akhirnya nggak cepet ya, mungkin lebih lama waktunya dari pemotongan. Kalau dulu sebelum dirawat jenengan, ini kuburannya seperti apa wajahnya ini? Ya mungkin karena banyak itu rumput berduri itu yang susah itu kan, kalau membersihkan harus pakai pakai ini arit yang ini anunya panjang. Parang. Ya, parang juga bisa gitu. Terus Ya. berapa lama jenengan, tadinya kan ini istilahnya lebat banget ya, alang-alang rumput berduri. Itu berapa lama proses membersihkan sampai kemudian bisa tumbuh rumput untuk pakan kambing ini? Ya, kalau itu sih nggak spontan ya, dari tahap mungkin sebagian misalnya segini sudah bersih, kita sambil semakin melebar gitu, akhirnya meluas. Kalau bisa ya sampai menyeluruh gitu. Ini masih semua sudah bersih semua Ya, atau belum?
belum. Ya itu kemungkinan kalau bagian yang itu yang banyak pohon besarnya itu kan otomatis produksi rumputnya ya berkurang lah, karena mungkin kurang sinar matahari, juga banyak rumput dari dedaunan yang rontok itu ya. Oh, berarti ini ada Kurang. juga rabas-rabas pohon kamboja ya? Ya ini sebagian yang kecil-kecil yang mungkin kalau kita rawat lebih produktif ini apa rumputnya. Jadi ya kita pangkas lah gitu, biar enggak terlalu rindang, juga daun-daunnya enggak yang rontok itu enggak terlalu banyak gitu. Ya. Untuk jenis rumputnya ini jenengan tanam atau memang tumbuh sendiri rumputnya? Ya, kalau ini asli bawaan dari tanah sini ya, sembarangan rumput apa saja yang tumbuh. Ya semuanya kita, ya kalau kemungkinan yang enggak bisa dimakan ya kita pisah, kita buang. Kalau yang bisa dimakan ya langsung semuanya diambil gitu. Rumputnya jenisnya apa aja ini? Ya, apa ya ini ya, mungkin ilalang ada ya. Dan ini apa itu namanya, kiti kalau mungkin orang Jawa namanya ya. Ini ada yang kayak apa ini, tahu ini namanya, itu kurang tahu ini juga. Tapi semua rumput yang ada di sini Ya, jenengan doyan? ini sebagian besar hampir semuanya bisa dimakan. Dari Berapa? yang berduri sampai yang halus ini. Berapa kambing yang jenengan pelihara? Ya enggak banyak, kurang lebih 30-an ya. 30 ya. Dan mendapatkan asupan rumput dari kuburan ini bulan sekali jenengan ngambilnya ya? Ya, ya Bulan sebulan sekali? ya mungkin waktunya itu dari tahap awal sampai akhir, itu sampai dari awal sampai terakhir itu ya sekitar 20 hari mungkin. 20 hari. Ya, yang 10 hari itu di sebelah sana itu di area irigasi. Oh, selain jenengan Mungkin 10 hari di sana, terus 20 hari di sini. Oh, berarti itu jenengan tidak proses. perlu, setelah memanfaatkan lahan kuburan ini, tidak perlu kemudian mencari rumput Ya, jauh-jauh ya? ya enggak begitu. Ya kita sebagian besar ngaritnya di sini terus. Hampir rumah, setiap hari sih ya. Ya. Ini jenengan ini kan lahan kuburan, kan lahan milik Umum ya. Ini ada izin atau pemberitahuan atau gimana Mas dengan pemerintah ya. desa atau RT atau RW? Kalau izin sih enggak. Ya awalnya cuman tadi itu ya, seperti saya bilang, cuman kayak iseng itu loh. Tapi cuman ya banyak yang bilang malah lebih senang ada yang rawat daripada yang dulu gitu. Ya. Ya, artinya ya mungkin kalau memang harus warga itu harus kerja bakti, bersih-bersih kuburan sebulan sekali ya. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi ada. Ya mungkin kalau kerja bakti ya bukan sebulan, mungkin menjelang puasa atau itu biasanya kan kayak gitu ya. Itu orang yang kan banyak yang ziarah ke kuburan juga. Ya, setelah dibersihkan lahannya akan menjadi seperti ini ya, lebih rumputnya pendek kayak taman ya. Jadi wajah kuburannya menjadi cantik dan tidak menyeramkan lagi ya. Itu di tengah ada pohon asem itu yang paling besar, tapi sekelilingnya masih sudah bersih. Terus kemudian pohon kambojanya juga dirabas sehingga tidak begitu lebat, dan kemudian bawahnya juga bisa tumbuh subur. Jadi kan kalau ngarit waktunya pagi, siang atau sore Mas? Ya sore, sekitar jam 2 sampai ya hampir maghrib mungkin. Berapa jam itu ngarit untuk memberi pakan 30 kambing? Ya kalau saya di sini ya mungkin 3 jaman lah kalau nggak salah. 3 jam ngarit di kuburan ini ya. Sama di lahan irigasi. Iya. 3 jam. Kalau di lahan irigasi, Mas, itu izin atau seperti apa itu? Ya itu izin juga, sebagian ada yang izin. Bayar atau hanya izin saja atau pemberitahuan aja? Ya ini kalau yang bagian ini izin, tapi yang sana ya izin ya pakai itu. Ada sertifikat ada, ya? Iya, ada tertulis. Berarti jenengan memberikan pakan kambingnya itu rumput segar semua, tidak ada fermentasi atau? Enggak, belum, caranya belum ke situ sih soalnya sih. Ya memang mungkin lebih bagus ya kalau kita bisa fermentasi juga, tapi ya mungkin
karena ini juga kadang masih cukup ya, kadang ya ini aja dulu. Kalau jenis-jenis rumput kayak di kuburan ini bagus nggak untuk pertumbuhan kambing-kambing jenengan selama ini? Ya selama ini sih ya bagus juga. Tidak ada gangguan mentret atau apa? Ya kalau mentret sih enggak. Ya mungkin karena ini rumputnya hampir semua jenis rumput itu tumbuh di area ini ya, kita mungkin ada yang bagus lah untuk apa pencernaan, ada yang kurang, jadi bercampur mungkin jadi imbang. Ya? Iya, jadi seimbang. Nah, sudah jelas kan sekarang? Bagi yang tertarik, silahkan strategi Mas Joko ini bisa ditiru ya, agar lahan kuburan bisa dimanfaatkan dan bersih seperti taman. Jadi nggak serem lagi nih, hehehe. Oke, sekian dulu. Terima kasih ya guys sudah menonton video ini.